Kita langsung bergabung dengan Anggi Hasibuan dalam segmen Metropedia. Silakan Anggi. Terima kasih Reza dan pemirsa. Anda menyaksikan Metro Siang dan kali ini kami ajak Anda masuk di segmen Metropedia. Yang akan kami angkat kali ini adalah soal jalan rusak yang kini satu persatu masyarakat ini sudah mulai berani menyuarakan kebutuhan jalan yang layak yang dipicu oleh kasus Lampung yang akhirnya bisa terkuak ya gara-gara postingan salah satu TikToker. Selengkapnya dalam Metropedia bersama saya Anggi Hasibuan. Baik, jadi pemirsa, setelah kritikan terhadap jalan-jalan di Lampung ramai, kemudian viral ya, Pemda yang terkesan membela diri pun akhirnya takluk setelah Presiden ikut-ikutan merespons kondisi real di Lampung. Apa yang dilakukan TikToker ini menjadi pelajaran baik juga untuk kita, karena momen ini bisa dijadikan titik balik untuk tidak lagi diam saja kalau ada yang tidak beres, kemudian bahwa komplain dan kritik itu adalah bagus. Karena faktanya kita sebagai masyarakat ternyata, nah ini dia yang akan kami tampilkan datanya di sebelah kanan saya pemirsa. Kita bisa menuntut pemerintah, baik itu daerah atau juga pusat, jika kita mengalami kecelakaan gara-gara jalan rusak. Ada pasal yang mendukung hal ini. Kita coba ilustrasikan di sini ya. Kita boleh bantu zoom di pasal-pasalnya pemirsa. Ini adalah kecelakaan akibat jalan rusak. Kalau misalnya Anda lagi bawa motor, mobil, tiba-tiba nyemplung ya, masuk lubang begitu, kecelakaan. Ini ternyata kita bisa menuntut pemerintah. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi bagi pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, perlu pengingat bahwa ada sanksi apabila membiarkan jalan rusak. Sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 berkenaan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Penyelenggara ini wajib segera dan juga patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Nanti penjabarannya pemirsa, kalau misalnya nanti luka berapa, kemudian juga meninggal dunia berapa, itu nanti juga ada bagian-bagiannya di pasal ini. Jadi jika jalan rusak maka harus dikasih tanda dan diperbaiki. Bukan diberi tanda saja supaya orang waspada tapi nggak dibenerin ya. Atau mengelak dari pasal atau juga ketentuan pasalnya. Namun dalam pasal ini jika terjadi kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak, pemerintah atau Pemda bisa dikenakan sanksi. Tadi ada 6 bulan sampai 5 tahun. Kemudian juga ada denda-denda dari 1,5 juta sampai di 120 juta rupiah. Jadi kalaupun misalnya nih pemirsa gitu ya, ada kondisi cuaca atau kendala anggaran, tetap ada hal-hal yang harus dipatuhi juga. Yang penting adalah bisa membuat pengguna jalan sadar bahwa itu jalannya rusak dan harus waspada serta hati-hati. Karena kalau misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas, tidak terkena hukum kalau misalnya sudah ada tanda-tanda tadi. Ini ada ngelesnya juga sebenarnya ya. Jadi setelah Anda saksikan program ini, komplainnya tidak usah lagi tanam pisang di tengah jalan atau nangkep lele di kubangan jalan yang besar, tapi langsung proses secara hukum. Karena jika terjadi kecelakaan lalu lintas karena jalan rusak, artinya tidak sesuai dengan penyelenggaraan dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman dan juga selamat. Oke, kita lanjutkan pemirsa. Karena sekarang sudah tahu nih, ada undang-undang soal jalan rusak. Masalah ini menjadi semakin disorot karena jika kita melihat dari data Badan Pusat Statistik, sekitar 31% dari seluruh jalan di Indonesia dalam keadaan rusak dan rusak berat. Kami coba ilustrasikan di sini ya pemirsa ya. Ini adalah data-datanya, kita bisa bantu di zoom sebelah sini. Ini berkenaan dengan detailnya, 16,01% jalan rusak, kemudian 15,09 ini rusak berat. Nah, jika mengacu, ini adalah data yang digunakan di per 2021. Nah, kalau kita rinci lagi, berarti lebih dari 2.600 km jalan di Indonesia dalam kondisi rusak pada jalan yang di bawah kewenangan pusat. Lalu ada 1.200 km dalam kondisi rusak berat dalam konteks kewenangan yang sama. Sementara itu, ada 6.000 lebih kilometer jalan provinsi dalam keadaan rusak, kemudian 6.300 lebih kilometer jalan provinsi dalam kondisi rusak. Kita jabarkan lagi, di kabupaten juga ada 78.400 km jalan atas kewenangan kabupaten kota dalam kondisi rusak. Yang rusak beratnya ini adalah 79.000. Jadi totalnya dengan kondisi rusak di Indonesia 87.454 km dan 86.844 km dalam keadaan rusak berat. Oke, banyak berarti ya. Seharusnya dengan data ini sudah tidak bisa lagi tuh yang namanya lempar-lemparan. Ini kewenangannya siapa, pokoknya ini jalan siapa. Bagaimana caranya supaya sebagai penyelenggara pemerintahan ya dibantu begitu ya untuk memperbaiki dan dirawat. Jangan harus viral dulu, baru kemudian sibuk beres sana sini, itu pun dengan kualitas instan, nanti dana lagi begitu.
Nah, bicara soal dana, saya ajak Anda bergeser ke fakta berikutnya pemirsa. Sekarang pemerintah pusat menyiapkan anggaran sebesar 32 triliun rupiah secara bertahap. Ini untuk anggaran 2023-2024 untuk menangani perbaikan jalan di berbagai wilayah di Indonesia. Ini ya faktanya pemirsa ya. Jadi ada tambahan lagi nih sekarang tahun ini yang akan dikeluarkan. Nah, katanya dana ini dibutuhkan untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk perbaikan jalan. Dasar yang digunakan adalah Inpres atau Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Dana ini untuk perbaikan jalan ya pemirsa. Jadi bukan untuk membangun jalan atau juga membangun konektivitas baru, itu nanti anggarannya beda lagi. Jadi yang perlu dicatat adalah meski sudah ada Inpres ini, namun pembangunan jalan daerah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Oke, nah kita bergeser ya. Jadi jika kasus jalan rusak baru ini mendapatkan perhatian setelah viral di kasus Lampung, setelah itu muncul kan ya daerah-daerah lain yang kasusnya sama, tapi tidak seberuntung Lampung yang langsung didatangi Presiden. Dalam kacamata berbeda, kedatangan Presiden justru membuka buruknya penanganan jalan dan juga perawatannya. Karena jalanan rusak tidak hanya di Lampung, tapi juga di berbagai daerah lain, di provinsi lain. Ini banyak juga jalan-jalan yang rusak, apalagi jalan desa yang jauh dari pantauan kamera. Di data berikutnya, pemirsa. Nah, yang poin hijau ini, pemirsa, bahwa ada kebutuhan preservasi. Jadi ini mungkin banyak yang tidak tahu juga bahwa ketika bangun jalan, ada juga yang namanya anggaran preservasi atau perawatan dalam kaitannya soal kemantapan jalan. Oke, ini yang juga menjadi sorotan, kebutuhan preservasi jalan dan anggaran kurang. Faktanya, kesenjangan antara kebutuhan preservasi jalan dan anggaran yang tersedia terus melebar dari tahun ke tahun. Dampaknya apa? Berarti jalan nasional yang rusak ini bisa terus bertambah. Oke, kita akan bergeser ke yang sebelah sana, bisa lebih detail yang satunya lagi di sebelah kiri. Jadi Direktur Jenderal Bina Marga Kemen PUPR, ini Hedi Rahadian sempat menyebut bahwa catatan backlog anggaran preservasi jalan ini terjadi setidaknya sejak 2020. Backlog anggaran membuat ruang terbatas dalam memenuhi target kondisi jalan di tahun 2024 di level 97%. Oke, butuh anggaran 142,7 triliun rupiah untuk bisa capai target di 2024, berarti nanti dana lagi. Oke, yang Anda saksikan ini pemirsa, ini adalah data kemantapan jalan untuk jalan nasional. Sekali lagi target pemerintah di 2024 adalah 94%. Bahasa mudahnya, standar kualitas jalan kita harus meskipun tidak bisa 100% bagus semua, setidaknya 94% itu bagus, begitu ya. Yang warna oranye atau warna merah ini adalah kebutuhan anggaran untuk merawat jalan. Yang warna biru adalah alokasi anggaran. Anda bisa melihat di sini timpangnya atau kejomplangan antara kebutuhan dan ketersediaan dananya. Apakah pemerintah nggak punya dana? Nah, itu dia pertanyaan kita juga, karena katanya kan ekonomi membaik ya begitu. Atau mungkin diprioritaskan untuk sektor lain, nggak tahu juga. Baru tahun inilah kemudian buru-buru dipoles lagi semuanya. Nah, yang pasti turunannya atau juga kemantapan jalan dan tidak adanya prioritas untuk preservasi jalan nasional menunjukkan kurangnya perhatian terhadap pembangunan jalan non-tol. Di satu sisi, tol bagus banget nih pemirsa, dikejar targetnya. Namun jalan yang di luar tol yang tidak berbayar harus viral dulu baru mendapatkan perhatian. Begitu. Demikian untuk Metropedia kali ini. Semoga tayangan ini bisa menambah kesadaran kita akan hak kita sebagai pengguna jalan. Baik, Resa, jadi kayaknya kita harus berterima kasih dengan kasusnya Bima kemarin ya di Lampung. Gara-gara dia akhirnya kita bisa tahu nih ada masalah yang besar sekali di jalan kita. Iya, Anggi. Yang penting pemerintah juga tidak tutup telinga ya kalau mendapatkan kritikan yang membangun seperti itu, Anggi. Terima kasih, Anggi, atas informasinya dalam Metropedia.